warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan absen dulu. Irma Sari, Hadiro, Bu. Abidatul Karimah, Hadiro. Dinda, Sakit, Bu. sakit. Raffi Gunadi, Itu oke. Sebelum memasuki materi hari ini, masih ingat nggak kita kemarin belajar mengenai apa? Silakan tunjuk jari, siapa yang masih ingat? Iya. Ya. Kandungan hadis perilaku santun. Nah, ada kandungan hadis perilaku santun. Dan sekarang kita akan mempelajari materi tentang syarah hadis perilaku santun yang ada di halaman 33. Silakan dibuka. Jadi pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai syarah hadis perilaku santun, dan kalian itu harus bisa memahami sampai nanti bisa mempraktikkan perilaku santun ini melalui syarah hadis ya. Jadi nanti di pertengahan Ibu akan ngasih studi kasus, jadi siap-siap aja ya. Ya, Bu. Oke, kita langsung masuk ke materi. Jadi hadis perilaku santun ini dipopulerkan oleh Abu Hurairah. Yang isinya tentang apa? Ada yang tahu nggak? Isinya tentang apa? Tentang anjuran berkata baik, baik, dan larangan untuk berkata bohong. Nah, contohnya misalkan kita jatuh atau tersandung. Kalau misalkan anak gengsi atau dan alpa kan pasti bilangnya maaf ya, anjir atau anjing kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita itu nggak boleh kayak gitu. Kita paling nggak misal jatuh bilangnya innalillahi. Kalau kita dikagetin sama temennya, dur gitu. Ya jangan berbicara kotor, tapi ya seenggaknya kita istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Oke, dalam hadis ini juga diterangkan bahwa kita lebih baik diam daripada banyak bicara, tapi kalian menyakiti hati orang lain. Nah, makanya kalau kita bicara itu harus dipikir dulu, apakah kita berkata menyakiti hati orang lain, ataukah kita berkata itu bermanfaat untuk orang lain, atau bahkan itu merugikan diri sendiri dan orang lain gitu ya. Nah, di halaman 34 ada metode untuk diam atau berkata baik. Silakan sebutkan Mas Raffi nomor 1 apa? Malu kepada, malu kepada siapa? rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa malu kepada Allah. Kalau kita udah mempunyai rasa malu, kita pasti akan menjaga omongan kita, menjaga perilaku kita dari hal-hal yang buruk, hingga kita bisa berbicara yang baik-baik. Kemudian yang nomor 2, Mbak emailnya nomor 2 yang di halaman 34. Tidak berbicara kecuali kebaikan. Nah, tidak berbicara kecuali kebaikan. Nah, jadi kita itu tidak boleh tidak berbicara kecuali kebaikan. Kalau
Kemudian yang ketiga ada, silakan Mbak Arini. Menghindari pergaulan yang cenderung berperilaku melanggar syariat. Menghindari pergaulan yang melanggar. Ya, jadi kita itu harus pandai-pandai memilih teman, mana teman yang baik untuk diri kita, mana yang teman yang buruk untuk diri kita. Ya, walaupun kita tidak boleh membeda-bedakan teman, tapi kita harus pandai memfilter, menyaring mana teman yang baik untuk kita. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Sekarang kalau bisa Ibu akan tanya tadi hadis perilaku santun yang dipopulerkan oleh Abu Hurairah itu maknanya apa? Silakan yang bisa tunjuk jari. Ibu, Ya, silakan. dalam hadis Abu Hurairah itu yang itu menjelaskan tentang menganjurkan setiap muslim untuk berkata baik dan melarang berkata kotor. Ya, betul. Jadi sudah paham ya. Sekarang kita memasuki ke sesi studi kasus, di mana sesi ini nanti hasilnya akan buat Ibu penilaian. Nah, studi kasusnya didengarkan ya, nanti dikerjakan soalnya. Pada suatu hari ada ibu guru itu masuk ke kelas. Kemudian ada salah satu murid, contohnya misalkan ya, Abid itu di kelas tapi berbicara sendiri kepada temannya. Nah, guru tersebut tidak memarahi Abid, justru ia malah menasihati Abid dengan perkataan yang santun, dengan perkataan yang baik. Nah, pelajaran apa yang dapat Abid ambil dari sikap guru tersebut? Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke, sebelum dikumpulkan, Ibu ingin mendengar satu jawaban dari kalian. Siapa yang berani menjawab, silakan tunjuk jari. Oke. Jadi sikap yang bisa dipelajari Akid ya Bu. Ya, Jadi Akid itu dapat belajar bahwa kesalahan bisa diperbaiki dengan sikap yang baik dan penuh pengertian. Dan Akid juga belajar komunikasi yang santun dapat membantu menciptakan suasana yang nyaman Bu. ya bagus. Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ingin ditanyakan. Oke, berarti sudah paham ya? Ya. Ya. Berhubung waktunya sudah habis, Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya Bu, Ya, silakan. kesimpulannya dalam syarah hadis terdapat hadis tentang perilaku santun yang dipopulerkan oleh Abu Hurairah dengan makna anjuran setiap muslim agar berkata baik dan melarang berkata kotor. Kemudian ada metode untuk belajar berkata baik, antara lain rasa malu pada Allah. Yang kedua, tidak bicara kecuali kebaikan. Yang ketiga, menghindari pergaulan yang cenderung berperilaku melanggar syariat Islam. Baik, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang Ibu akan membagikan PR untuk kalian, dikerjakan, kemudian dikumpulkan di pertemuan depan ya. Ya Bu. Oke, berhubung waktunya sudah habis,